Hanya orang Kristen yang tahu rahasia Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Hanya orang Kristen yang tahu rahasia Allah. Orang Kristen itu apa sih, Pak? Orang Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi orang Kristen itu Allahnya punya nama Yesus Kristus. Mohon maaf di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen, kelompok katrom, kelompok ortodoks, kelompok prosetan, ya, kelompok lainnya lagi termasuk Saksi Yehova, Mormon, and the gang. Anda bukan orang Kristen, Anda cuma ngaku-ngaku Kristen. Maka Anda semua tidak akan pernah bisa tahu rahasia Allah. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya hanya orang Kristen yang bisa memahami atau bisa mengerti tentang rahasia Allah. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Penggunaan kata kita untuk kata ganti Allah, ya. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, berfirmanlah Allah, ya, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Allah dan rupa Allah. Jadi kata ganti untuk Allah, gambar Allah dan rupa Allah adalah kita. Kalau gitu kita itu 3 apa 1, Pak? 1 di dalam Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah 1. Makanya kata ganti kita K-nya memakai huruf besar. Ya, karena itu kata ganti Allah. Hanya orang Kristen yang tahu begini. Orang-orang dari katrom, ortodoks dan prosetan, ya, dan lain-lain itu blunder 2000 tahun. Kita itu jamak katanya, karena Allah itu ada 3. Ya. Contoh lain, mari kita bahas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, F-nya huruf besar. Ya, mengapa Allah memakai kata firman, ya? Sehingga bikin blunder, bikin bingung. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Udah aja Allah itu terus terang, pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan itu adalah Allah. 1 menit orang baca langsung paham. Karena Allah merahasiakan segala sesuatu, ya. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Sehingga pada mulanya adalah firman, F huruf besar, jadi blunder 2000 tahun oleh kelompok katrom, ortodoks dan prosetan. Mereka tidak paham Yohanes 1 ayat 1 sampai hari ini sudah 2000 tahun mereka tetap mengatakan bahwa Allah itu mempunyai firman. Allah juga mempunyai roh. Jadi kalau firman menjadi manusia, Allahnya jadi bisu. Allah itu mempunyai roh. Kalau rohnya sedang melayang-layang di atas samudra raya, untuk sementara Allahnya mati. Itu diyakini, yaitu 2000 tahun kontrak mati. Tritunggal. Contoh lain, Matius 20 berapa? 20 berapa? 64, ya. Tunggu ya. Ya, Yesus berkata begini, anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Kenapa sih Allah harus memakai duduk sebelah kanan? Mbok terus terang aja, ya. Anak manusia yang fisik ini akan berubah menjadi Allah yang maha kuasa, roh di surga. Coba kalau terus terang begitu, ya, orang baca Alkitab langsung clear. Tapi karena memakai kata kiasan duduk sebelah kanan, ya, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Makanya blunder 2000 tahun, kelompok Tritunggal nggak paham. Duduk sebelah kanan ya dikira benar-benar ada kiri kanan. Ya, malah mereka saking blundernya, bapaknya di kiri, Yesusnya di kanan. Ya, blunder seperti ini terjadi 2000 tahun. Ya. Apa? Kemuliaan Allah adalah merahasiakan. Hanya orang Kristen yang paham bahwa duduk sebelah kanan itu berubah
dari fisik manusia menjadi roh di surga, menjadi yang maha kuasa itu. Ya, contoh lain ya, dan terdiri Wahyu 22 ayat 3, ada tahta Allah dan tahta anak domba, dan umatnya beribadah kepadanya. Itu dua tahta apa satu tahta ya? Ya satu tahta, karena Allah dan anak domba itu satu roh, roh yang sama. Ya, jadi tahta Allah sama tahta anak domba ya satu tahta. Ya, itu hanya orang Kristen yang paham. Dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Tapi kalau bukan orang Kristen, bukan penyembah Yesus Kristus, ya tumpul. Sampai hari ini ya, itu kelompok Tritunggal meyakini bahwa di surga itu minimal ada dua tahta. Yang satu untuk Allah, satu lagi untuk anak domba. Ya, itu ditendang aja itu Pak. Ya. Jadi very clear, dan ada banyak lagi seperti aku dan Bapak adalah satu, digagal pahami. Aku dan Bapak adalah satu itu maksudnya satu roh. Anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Anak tunggal itu Anda tahu nggak? Anak tunggal itu artinya Allah dibentuk hanya satu kali. Duduk di pangkuan Bapa artinya Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang kayak gini nggak akan bisa dipahami oleh kelompok Tritunggal. Mereka mengira ya pokoknya kontrak mati Allah itu ada tiga pribadi berbeda. Ya, seperti itu. Jadi very clear ya, hanya orang Kristen yang bisa paham atau mengerti rahasia Allah. Ya, Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Very clear, back to the scripture. Kalau Anda mau paham ya, Anda mau selamat, jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus. Tritunggal nggak mungkin selamat Pak, nggak mungkin. Penyembah Bapa nggak mungkin masuk surga, tidak mungkin. Anda punya kehendak bebas ya, yang penting rame-rame. Soal selamat atau tidak itu urusan nanti, neraka juga biarin, yang penting banyak temennya. Silahkan, saya sudah memberitahu yang benar ya, yang benar Alkitabiah ya. Percuma Anda ngaku jadi Kristen puluhan tahun kalau ujung-ujungnya tidak selamat. That it, haleluya, amin.